mekanika tanah itu satu ilmu pasti yang tidak pasti. Ya, tapi khusus ilmu politik mulai awal tidak pasti sampai akhirnya. Ya, saya kira itu sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga hari ini minta maaf, mohon maaf lahir batin, sepurane cak gitu ya. Dan moga-moga sampai selesai nanti terakhir ada acara juga sepurane. Jangan sampai dalam perjalanan ini terus ngerasani si ngomong apa itu lah itu dosa meneh lah itu. Jadi itu ya saya kira ya. Itu jadi 2 kali kita nanti halal bihalal permulaan sama akhirnya. Saya kira terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, dan inilah adik-adik, moga-moga bisa meneruskan suasana kebatinan raketnya ini. Iya, ini luar biasa. Ya, saya kalau buka, sebetulnya yang ada Kiai Samsul Khorib yang di Jakarta tapi nggak bisa hadir. Jadi Kiai tiap hari tausiahnya. Nah, ini ada lowongan Kiai baru bisa disampaikan. Ya. Terima kasih sekali teman-teman, mohon maaf. Saya dengan keluarga minta maaf lahir batin. Moga-moga kita bisa ketemu di bulan puasa, hari raya dan halal bihalal yang akan datang. Tapi ketemu sehat begitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Soekarno. Luar biasa sekali ya tadi sambutannya, menjelaskan tentang semboyan asrama kita seduluran Selawase. Walau jauh-jauh sekarang berada tempat tinggalnya atau pekerjaannya, tapi bisa berkumpul bersama di sini. Semoga kita kedepannya juga seperti itu ya. Amin. Mungkin untuk lebih mengeratkan hubungan alumni dengan penghuni asrama kita dan antar alumni juga, acara berikutnya akan ada tausiah halal bihalal oleh Ustadz Marzuki Imron atau kerap disapa Ustadz Naruto. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Yang kami hormati Bapak Soekarwo dan yang kami hormati Bapak Dr. Subandi beserta para tokoh masyarakat beserta orang-orang yang insya Allah kalau dari penjabaran bapak-bapak tadi, jenengan semuanya adalah orang-orang yang insya Allah memberikan manfaat banyak kepada masyarakat sekitarnya. Semoga kemanfaatan jenengan ini menjadi keberkahan usianya jenengan dan menjadi penghapus dosa-dosa jenengan semuanya dan menjadi pengangkat derajat jenengan semuanya di surga nanti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Indonesia semakin lama semakin membaik nggih Pak nggih. Semoga nanti ke depan Allah mengangkat bencana-bencana, musibah-musibah, semoga tidak ada lagi penyakit yang aneh-aneh nggih. Tidak ada lagi nyun sewu, semoga Covid ini semakin pergi supaya kita khususnya teman-teman yang muda-muda ini bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Maka semoga kumpulnya kita kali ini doa kita nanti bersama-sama ini salah satu menjadi doa yang diijabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim berkali-kali. Beliau adalah teladan buat kita semuanya. Kalau kita bicara tentang halal bihalal, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin jenengan kaget loh, Kiai ini si enom begitu. Mungkin pertama kali lihat Kiai ini si enom. Tadi ada nyeletuk, oh ini yang sering muncul di TV. Nggih Pak, dulu 2019-2020 saya punya acara sendiri di GTV. Nama acaranya Lentera Fajar. Hanya saja karena Covid kemarin itu acara itu langsung berhenti karena syutingnya di outdoor Pak. Jadi mau tidak mau acaranya berhenti. Saya juga alhamdulillah sama Allah diberi kesempatan ketemu sama Deddy Corbuzier di acara Hitam Putih dan juga pernah diundang di Metro TV di acara Kick Andy. Jadi alhamdulillah sudah pernah jalan-jalan ketemu dengan beberapa tokoh penting dan alhamdulillah hari ini ketemu juga
dengan tokoh-tokoh penting sama seperti jenengan ini semuanya. Nggih. Semoga ketemunya ini jadi jalur silaturahim. Silaturahimnya tidak di sini. Semoga Allah mengumpulkan kita nanti silaturahimnya di surga bisa ketemu bareng-bareng. Nggih. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kalau bicara tentang halal bihalal itu menarik. Kenapa? Karena kalau jenengan cari di tekstual di tekstual kitab, di tekstual hadis, jenengan tidak akan pernah ketemu namanya acara halal bihalal. Jangankan halal bihalal, Pak, mudik aja ndak ada. Mudik itu ndak ada, Pak. Mudik setahu saya itu hanya orang Indonesia yang punya tradisi mudik. Kalau di Malaysia ada mudik, di Arab Saudi ada mudik, di Eropa ada mudik, maka bisa dipastikan itu orang Indonesia, gitu nggih. Nggak mungkin asli orang Eropa yang mudik. Tapi kalau jenengan tanya Ustadz, apakah boleh nggak sih kita mudik? Boleh nggak sih kita boleh ke kampung halaman? Ini Pak yang sering ditanyakan orang-orang. Emang agama mengajarkan begituan? Saya ceritain ke Mbak. Pak, kalau memang di hadisnya nggak ketemu, tapi saya mau cerita. Nabi Muhammad itu kan kita tahu lahirnya di Mekah. Beliau lahir di Mekah, hidup di Mekah, sampai satu ketika beliau terpaksa harus pindah ke Madinah. Tapi yang menarik Bapak-bapak, kalau jenengan tahu ceritanya, setiap ada orang pulang, maksudnya orang dari Mekah datang ke Madinah, selalu ditanya sama beliau, bagaimana kabarnya Mekah? Selalu kalau ada orang dari Mekah tanya, kabarnya Mekah piye? Kayak jenengan mungkin ini ada yang tanya, Purwokerto kabare piye? Tasik ngapa? Gitu kan ya. Orang apa? Orang kepenang, nggih Bang nggih. Jadi tetap tanya Pak. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu setiap ada orang Mekah datang itu mesti tanya, Mekah kabare piye? Mekah kabare apa? Cerita ya Rasul, sekarang jalannya lebih lebar ya Rasul. Di jalan ini ada orang jualan jari ini. Setiap cerita seperti itu Nabi langsung nangis Pak. Jadi kalau diceritain tentang Mekah, Nabi itu nangis. Nabi nangis kenapa? Karena Nabi itu rindu untuk pulang ke Mekah. Dari sini kita tahu ternyata manusia fitrahnya itu pulang kampung atau kalau dalam bahasa kita mudik. Maka jangan heran kalau kiai-kiai atau ulama-ulama kita mengajarkan untuk pulang kampung, mengajarkan untuk pulang mudik. Yang itu tidak diajarkan di negara-negara yang lain. Maka kalau ada yang bilang Indonesia insya Allah sudah islami, maka saya katakan betul, Indonesia ini sudah islami. Salah satunya lewat acara mudik. Itu baru kita bahas mudik Pak. Belum bahas yang namanya, mana tadi? Hilang tulisannya. Halal bihalal. Jenengan cek lagi di kitab hadis manapun, tidak akan ketemu itu Pak. Tidak akan ketemu yang namanya tradisi halal bihalal. Hanya Indonesia yang punya tradisi halal bihalal. Ustadz, halal bihalal itu apa sih? Bahasa paling gampang, halal bihalal itu artinya boleh. Halal bihalal artinya saling membolehkan. Saya masih ingat dulu ayah saya 2009 sama Allah diberi kesempatan naik haji. Orang Mekah, orang Madinah itu kan kalau ketemu orang pakai kopiah hitam itu aneh Pak. Karena menurut mereka itu kopiah rata-rata putih, kopiahnya mereka putih. Maka pakai kopiah hitam itu mereka seneng Pak. Jadi bapak itu cerita ada salah seorang askar itu polisinya sana, polisinya Mekah Madinah itu. Karena setelah selesai haji, bapak kopiahnya itu dicopot, setelah selesai ikhramnya selesai, kopiahnya dicopot pakai kopiah hitam mau pulang ke Indonesia saat itu. Nah ketemu salah satu askar itu bilang halal, menunjuk ke kopiah. Kadang bapak saya tidak ngerti bahasa Arab. Ketika dengar kata-kata halal, oh iya bener kopiahnya halal, udah mencuri ya. Halal gitu kan ya. Maka apa yang dilakukan sama askarnya, dia ambil Pak kopiahnya terus dia pergi loh halal. Karena halal itu artinya saling membolehkan. Ini boleh tak ambil kata bapak saya, halal ya diambil gitu kan. Makanya sekarang Pak saya selalu berpesan pada teman-teman saya yang mau berangkat ke Arab Saudi umroh atau haji, hati-hati ngomong halal. Apalagi kalau ditunjuk istri Anda halal gitu ya. Masalah itu kami. Hati-hati, hati-hati karena betul kata halal itu artinya membolehkan, oleh gitu kalau bahasa Jawa. Maka halal bihalal di sini itu artinya saling membolehkan. Ustadz maksudnya saling membolehkan itu apa sih? Jenengan ini Pak, saling membolehkan itu saling membolehkan kesalahan yang terdahulu wis tak lalek no, gak apa-apa nyuwun sewu kalau orang sopan. Biyen awakmu tau ngeplak aku to gitu kan ya. Wis tak oleh biyen gak perlu tak balas, mosok tak balas keplak. Nah itu artinya halal bihalal. Nah yang menarik ini Pak Ustadz itu kiai atau ulama-ulama kita ada bihalal itu ada dalilnya. Yang menarik Pak, itu ternyata kalau jenengan cek itu para kiai kita kalau bahas tentang setelah Ramadan atau halal bihalal pasti yang dibaca surat ini. Saya pastikan 90%
99% kiai kita pasti bahas surat ini. Apa itu? Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini saya tunjukkan yang lain ya, Pak. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu dan menuju Tuhanmu, wajahnya tuh ardu samawat, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nyun sewu, saya ada contoh Pak, supaya jenengan bisa membayangkan kalimat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya mau menunjukkan, Pak, kalau ruangannya didesain seperti ini, yang isi ruangan cuma 2 orang, berarti kan kalau bahasa Jawa muspro, sia-sia. Wow, ruangannya segede ini cuma dibuat rapat 2 orang. Artinya apa? Kalau dibuat segede ini, berarti nanti isinya ruang ini harus banyak. Gitu nih Pak nih. Baik, lihat kalimatnya Al-Quran. Wasari'ila mirabbikum wa jannatu 'arduha samawat. Yang surga itu, meskipun guru bahasa Arab cerita, itu artinya salah. Salah Pak? Iya, itu bukan luas, artinya lebar. Dalam bahasa Arab itu yang lebarnya selebar langit dan bumi. Lebarnya surga itu Pak, selebar langit dan bumi. Berarti kalau lebarnya selebar langit dan bumi, luasnya lebih besar lagi. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau surga itu luasnya sebesar itu, berarti isinya banyak atau sedikit Pak? Banyak. Kalau tangan gini saya tanya, kalau surga gedenya seperti itu, berarti isinya surga itu banyak atau sedikit? Banyak. Ustaz, kenapa jenengan cerita kayak begini? Supaya Pak, jenengan tahu kita semuanya itu berpeluang masuk surga. Bener, kenapa? Saya bisa ngomong kayak gini. Kalau dicek di dalam bahasa Arabnya itu pakai kata-kata jamak. Nanti ada lanjutannya. Alladzina, ada nanya itu kata-kata jamak. Yunfiquna itu kata-kata jamak. Jenengan cek itu kan banyak kata-kata jamak. Ada kata-kata nanya di belakang itu gitu. Itu kata-kata jamak, artinya banyak yang masuk surga. Nah, setelah uiddat lil muttaqin, siapa sih orang-orang yang diperuntukkan masuk surga? Ini Masya Allah, ayat ini menarik Pak. Kalau bicara tentang orang bertakwa itu di ayat-ayat yang lain itu selalu bicara tentang hablum minallah, hubungan dia dengan Allah. Tapi khusus untuk ayat ini, nanti 4 poin itu semuanya bicara tentang hablum minannas, hubungan dia dengan manusia, bukan hubungan dia dengan Allah. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Siapa itu? Orang itu yang lagi punya duit atau tidak punya duit tetap sedekah. Jadi siapa itu orang bertakwa? Yaitu orang punya duit atau tidak punya duit itu tetap berbagi kepada orang lain. Makanya kalau ada istilah unjung-unjung, kan itu cuma ada di Indonesia, setahu saya unjung-unjung. Jangan cek di negara lain, tidak ada itu unjung-unjung. Yang apa, kalau pas Idul Fitri terus ada anak kecil-kecil bawa itu Pak ya, terus ngeluarin dompet kecil, amplop kecil, ngasih 1000-an, 2000-an. Itu kita tahu ternyata yang namanya menyambung silaturahim itu tidak hanya selesai kalau bahasa kakek-kakek mbak-mbak, ayo le, salaman tangan, cium tangan. Ternyata enggak itu Pak. Karena ayat ini jelas bilang yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi setelah silaturahim begini, jenengan begini, nek duwe putu, duwe ponakan habis begini Pak. Ya enggak cuma begini. Jadi kalau ayo saya tangan nih, enggak habis begini terus meneng dinteni ambek putune lah boleh. Enggak boleh, itu enggak gitu. Habis begini Pak. Iki lho. Iki lho. Nggih, sampe ndak usah Mas, iki ngenteni lah Pak, itu ndak usah ya. Wis gede ya, ndak usah. Nggih. Tapi yang namanya silaturahim itu tidak cuman begini Pak. Silaturahim itu juga ngasih. Bayangkan ayat ini tuh cerita tentang hubungan kita tentang manusia. Masya Allah, saya masih ingat salah satu ulama besar kita saat ini lagi viral di YouTube itu yang namanya Gus Baha. Nggih, dia lagi viral di YouTube. Gus Baha itu muridnya Mbak Maimun Zubair. Beliau bilang seperti ini. Penyebab kemiskinan salah satunya nggak cuma di Indonesia, di dunia ini, penyebab kemiskinan nomor 1 adalah putusnya silaturahim. Coba kalau seorang anak tidak mentelantarkan ayahnya yang sudah tua, maka tidak akan ada yang namanya panti jompo. Coba kalau ada orang tua yang berlebih hartanya, tidak melantarkan anaknya untuk dinafkahi, maka tidak akan ada orang yang miskin. Coba kalau ada keluarga yang lihat sepupunya, adiknya yang ketika penuh dengan miskin, itu mau dinafkahi, itu tidak akan ada orang miskin. Maka maka kemiskinan itu penyebab utamanya putus silaturahim. Dari sini akhirnya kita tahu apa kata Usbah. Ya kalau namanya silaturahim itu bukan cuma begini, tapi begini. Ngasih, sekali lagi ngasih. Nyuwun sewu, Indonesia ini kalau saya perhatikan makin kesini, kalau jenengan saya percaya, kalau jenengan
masih memegang budaya orang-orang dahulu. Wong sepuh itu mesti gampang kayak gini. Wis cepet kayak celung cepet. Tapi nyuwun sewu, anak-anak muda zaman sekarang itu mentalnya kebalik, Pak. Bukan mental yang ngasih, tapi mental nerima. Gak percaya, ayo nih gak percaya kita buktikan. Mas tak takoi, jenengan kalau disuruh milih, seneng traktir apa ditraktir? Ayo jujur, seneng traktir apa ditraktir? Ayo jujur, seneng traktir apa ditraktir? Ditraktir. Oke, kalau semua di dalam ruangan ini pikiran nih pengen ditraktir, maka sopo sing traktir? Lalu 7% lagi, bayangkan kalau semua orang Indonesia itu pengennya dikasih, terus siapa yang ngasih? Nyun saya, mindset kita itu mindset, nyun saya ya maaf kalau orang sopan. Anak-anak muda zaman sekarang saya perhatikan mindsetnya itu pengen nerima, bukan pengen ngasih. Nggak percaya, lihat itu kejadian beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu Taman Bungkul ada gratisan es krim bos ya. Itu kan yang antri banyak. Padahal saya yakin yang antri itu bisa beli. Tapi belani antri. Kenapa? Karena pengen dapat gratisan. Gitu kan ya. Makanya ketika ditanya Pak Ustadz, makanan yang paling enak itu apa sih? Makanan yang paling enak itu ratu. Tahu ratu? Ratuku, betul gitu. Sama makanan raba. Tahu raba? Rabaya. Itu kan ya. Ditukar koncone karena mindsetnya itu pengen ditraktir. Nyun sewu. Maka Al-Qur'an langsung mengingatkan di depan, silaturahim itu ndak cuman ketemu sungkem tangan boten. Silaturahim ku mari sungkem tangan ngei. Mari sungkem tangan tuh ngei. Bayangkan ini konsep bicara tentang takwa, ternyata Allah tuh ngasih taunya bukan hablum minallah. Hablum minannas, ojo lali ngei kanan kiri tonggo-tonggomu. Ojo lali misalnya ini ada mahasiswa yang butuh bantuan ya, mahasiswa yang fakir asmara misalnya, ojo jomblo ya caranya. Mahasiswa yang butuh bantuan ini butuh DKI. Nyun saya, kenapa saya bilang seperti ini? Saya sudah lihat realita itu saat ini. Beberapa tahun kebelakang ini anak-anak muda itu lebih seneng nerimo daripada ngei. Mas ini dirubah mindsetnya ya. Kalau jenengan pengen jadi tokoh-tokoh usaha seperti mereka, mulai mindsetnya dirubah, bukan menerima tapi maka saya tidak setuju ada istilah take and give. Saya tidak setuju ada istilah take and give. Saya lebih setuju istilah give and receive. Setelah orang itu memberi, dia nanti pasti nerima. Tapi tidak perlu ngambil, tidak usah. Tidak perlu ngambil, tidak perlu take. Kalau dia sudah give, dia nanti receive kok. Receive-nya dari mana? Nanti kalau dalam kalau dalam Al-Quran itu yaj'allahu makhraja. Nanti kata Allah, kamu akan diberikan jalan dari yang kamu tidak sangka-sangka. Maka kalau bicara tentang semangat silaturahim, itu semangat memberi. Itu yang pertama dari ayatnya tadi. Terus yang kedua, setelah yufikuna fisara'i wal dharra'i, yang kedua wal kadiminal ghaidho. Dan saya yakin jenengan sudah praktek itu. Apa itu Ustaz wal kadiminal ghaidho? Wal kadiminal ghaidho itu orang bertakwa itu ternyata kadiminal ghaidho. Begini kalau dalam bahasa Arab. Kalau terjemah bahasa Indonesia kadiminal ghaidho itu artinya menahan amarah, tapi guru saya bilang, Imran gini loh, terjemah itu ya begitu. Tapi kalau jenengan belajar bahasa Arab, kadiminal ghaidho itu seperti ini Pak. Gini, nyun sewu. Kalau saya menekan mineral ini dengan sangat keras, ini kan mau meledos ini ya. Padahal kalau bahasa Jawa itu nyun sewu, untuk. Nah, itu bahasa Jawa lagi. Ini tutup botol ini untuk mau meledos, tapi tidak meledos. Nah, yang namanya kadiminal ghaidho aslinya orangnya marah, Pak. Jadi orang bertakwa itu bukan tidak marah, tapi ditahan. Jadi orang bertakwa itu naik ngamuk, aslinya ngamuk. Oh, matamu begitu aslinya Pak G. Aslinya kejengnya ngamuk tapi ditahan. Begitu kan Pak G. Nah, itu orang bertakwa. Saya yakin jenengan yang sudah bergaul lama seperti ini wis seru. Alai kancamu modelane kayak ngono wis babah, wis di sepuro ae ora apa-apa wis model kayak ngono. Asli nang kene bedodok wisan. Bedodok kok tuh pengen tak gitu kan ya. Nah, itu yang namanya orang bertakwa. Poin kedua. Poin ketiga, ini ada lanjutannya. Setelah wal kadhimil ghaidho, siapa itu orang bertakwa yang masuk surganya Allah? Wal afina aninnas. Nah, ini yang dalilnya itu tadi. Apa itu wal afina aninnas? Gampang nyepuro wong liya. Mudah memaafkan orang lain. Nyun sewu, betapa banyak di antara kita yang masih iso nahan marah tapi nyepuro wong ku angel. Lho, aku iso wis gak apa-apa, gak tak eling-eling tapi yo sik loro atiku, kan begitu Pak nggih. Sik loro hatiku. Makanya Al-Qur'an itu bicara tentang orang bertakwa. Kali ini tidak bicara hubungannya dengan Allah, tapi hubungannya dengan sesama manusia. Anda mungkin ibadahnya baik, sholatnya baik, puasanya baik.
zikirnya baik, tapi kalau sama tetangga, Masya Allah ngomongnya, nyelekit minta ampun. Iki tonggo iki mobilnya kayak iyo nyicil kabeh. Nah, misalnya kayak gitu nggih. Itu yang kayak gitu, Pak. Itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang kalimatnya itu tidak menyakiti orang lain. Nyun saya, maka jenengan kayak apa namanya Pak Ustadz, tolong jangan bahas politik, saya sudah peseni. Lu jenengan enggak usah pesan sama saya. Saya menghindari bahas politik di mana-mana. Di majelis taklim manapun saya menghindari politik. Saya sampai diminta salah satu parpol, "Mboten Pak, saya enggak mau." Apakah saya diundang oleh beberapa partai politik? Iya, untuk ceramah saja. Tapi tidak mau bahas politik. Kenapa? Karena saya tahu seperti kata Pak Dekarwo tadi, ilmu politik itu ilmu bermusuhan, gitu nggih. Daripada nanti saya dimusuhi tidak diundang lagi, ya saya tidak bahas, gitu kan ya. Kan saya butuh diundang lagi, gitu nggih. Jadi sekali lagi bahwa apa istilahnya? Ucapan kita itu menunjukkan kualitas ketakwaan kita, tidak hanya kita sholat. Oke, jadi nyun saya jenengan gampang ngelokno wong iki rek kelakuane gak pet Pak bewejat. Nah, itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu kalimatnya dijaga. Ya Allah, semoga saya jadi lebih baik dan orang itu diampuni sama Allah. Nah, itu. Gampang ngepuro. Nah, yang terakhir Pak, siapa itu orang bertakwa? Masih konteksnya halal bihalal. Siapa itu? Innallah yuhibbul musinin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang musin. Musin itu paling gampang begini Pak. Musin itu nek dalam bahasa Jawa apike ora umum. Api ora umum. Baiknya itu tidak wajar. Nyun sewu. Ditempeleng Pak. Plek. Wajarnya orang ditempeleng. Hei, lapo kon. Maaf gini menurut sopan. Hei, ndasmu. Begitu ya nyun sewu kalau Surabaya main gitu nih. Iku orang normal Pak. Ditempeleng ngamuk. Lah ini kalau orang musin ditempeleng plek. Itu tidak ngamuk Pak. Karena musin itu disakiti. Balasnya malah baik. Plek. Hei, sampean durung bayar cicilan. Tak bayari. Nah begitu Pak. Itu orang musin. Orang yang disakiti, jenengan malah dilokno, "Weh, iku ya aku soge nggih pesogean." Aku jenengan dilokno difitnah, Pak. Malah ngomong, "Anake sampean durung bayar sekolah, tak bayari yo." Nah, itu musin, Pak. Dilarakno atine tapi bales api, itu musin. Nah, itu poin tentang halal bihalal yang disampaikan di surat Al-Imran 134. Jadi sekali lagi ketika jenengan bilang halal bihalal sak duluran sak lawase, itu saya tidak tahu panitianya ini ngambil tagline itu dari mana. Saya tidak tahu, tapi tagline itu sangat sesuai dengan konteksnya Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan untuk menahan amarah, saling memaafkan, dan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Sama terakhir satu lagi, kalau silaturahim gak cuman ngene tapi ngene. Nggih, semoga setelah ini iki mas-mas siap. Saya siap kok Pak terima limbaan dana ya, jangan begitu ya. Itu generasi pengemis ya, jangan begitu ya. Jenengan tuh generasi ngasih, bukan jangan minta, gitu nggih. Jadi semoga setelah ini kita termasuk orang-orang yang benar-benar halal bihalal, orang-orang yang benar-benar hatinya bersih, tidak hanya hubungannya dengan Allah yang baik, tapi hubungannya dengan sesama manusia baik. Nggih, saya rasa itu saja. Nyuwun ngapunten kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kalau yang masih muda ini belum bisa memilih kata-kata yang baik. Kalau ada yang salah berasal dari saya, kalau ada yang benar berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbikum al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Naruto atau Ustadz Marzuki Imron. Luar biasa sekali ya tadi Hansel ya, apa yang disampaikan mengenai halal bihalal yang maknanya membolehkan. Tadi ada satu poin yang saya tangkap sangat penting, terutama untuk pesan untuk anak muda seperti kita ya, bahwa mentalnya itu jangan meminta atau menerima saja, tapi juga memberi. Itu berarti apa yang harus kita rubah, Hansel? Berarti mulai dari mindset ya Faris, kita tuh harus mulai dari mindset. Oh, tidak boleh selalu maunya minta-minta, tapi berpikir apa yang bisa kita berikan seperti itu. Atau mungkin lebih tepatnya ke depannya banyak-banyak meraktir saya ke depannya. Waduh. Saya. Baik, selanjutnya kita mau ada acara apa nih Hansel? Dengar-dengar bakal ada penampilan khusus dari teman-teman asrama penghuni. Penampilan apa? Pencak silat atau futsal, mungkin main futsal di sini? Oh, enggak basketan dong. Selanjutnya akan ada persembahan video dari teman-teman penghuni asrama Bhinneka Tunggal Ika. Penasaran? Selamat menyaksikan. Pukul 4 pagi.
bagi kami mahasiswa asrama adalah waktu bagi kami untuk bangun. Ya, walaupun terkadang masih ngantuk. Setelah bangun, asrama kami punya kebiasaan membangunkan satu sama lain untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Subuh-subuh. Setelah membangunkan dan kemudian sholat berjamaah, kami melakukan berbagai aktivitas di asrama. Salah satu kegiatan yang aku suka adalah makan tentunya. Apalagi jika diiringi pembahasan gosip terkini. Selain itu, sebagai mahasiswa, tentunya kami juga belajar. Membaca buku, mengerjakan laprak, sudah menjadi keseharian kami sebagai mahasiswa. Puji syukur pandemi telah usai, sehingga kami dapat berkuliah secara tatap muka. By the way, hal paling penting saat berangkat kuliah adalah berpenampilan rapi dan ganteng. Ya, supaya mana tahu bisa dapat owner cantik. Buku tulis, buku bacaan, peralatan tulis, dan oke, siap berangkat. Video ini bukan bercerita tentang kami berdua. Video ini bercerita tentang asrama kami. Asrama Bhinneka Tunggal Ika.